Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, dan tidak lupa juga kepada segenap para santri dari Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya dimintai untuk memberikan kajian diniyah kontemporer yang kaitannya dengan bidang keilmuan yang insya Allah saya dalami. Dan di sini saya mengambil tema yang sudah ditentukan oleh pengurus, dan tema yang nanti akan saya sampaikan adalah kaitannya antara Islam dan lingkungan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena di era sekarang antara agama dan ilmu, terutama dalam perkembangan teknologi, itu kadang-kadang menjadi dua kutub yang berbeda. Padahal sebenarnya dari segi apa yang dibahas dalam ilmu pengetahuan itu adalah menjawab dan juga membuktikan terkait beberapa kajian-kajian yang ada di kita, yaitu di agama Islam. Baik para santri kampus Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin, mungkin saya nanti akan membahas sekilas terkait dengan lingkungan. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan sebenarnya apa sih kaitan antara Islam itu dengan lingkungan, apakah ada keterkaitan atau tidak. Nah, para santri Pondok Pesantren Ainul Yakin, saya kira istilah lingkungan ini merupakan istilah yang sudah sangat familiar bagi para santri. Jadi kalau saya basicnya itu di biologi, dan minat saya adalah di biologi lingkungan, khususnya di konservasi lingkungan. Jadi kalau kita bicara tentang lingkungan, yaitu adalah semua benda hidup atau benda yang tidak hidup yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa atau saya sebagai dosen misalnya, maka kita bisa memberikan contoh lingkungan itu apa saja. Misalnya gedung yang ada di kampus itu juga termasuk bagian dari lingkungan. Pondok itu juga lingkungan. Kemudian teman-teman kita yang ada di situ juga lingkungan. Kemudian penjual-penjual yang ada di sekitar pondok dan kampus itu juga bagian dari lingkungan. Sehingga lingkungan ini cangkupannya sangat luas. Jadi semua benda hidup. Jadi kalau kita bicara tentang benda hidup itu tidak hanya manusia saja, bisa jadi ada tumbuhan, ada juga hewan, dan juga organisme lain yang mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung dengan mata kita. Jadi itu juga merupakan bagian dari lingkungan. Atau benda yang tidak hidup yang ada di sekitar kita. Misalnya ada batu, ada tanah, ada angin, ada sinar matahari, dan lain sebagainya. Ada gedung dan mungkin bangunan-bangunan yang lain, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Jadi kalau kita sudah memahami lingkungan secara keseluruhan, kita sudah memahami bahwasanya apa yang ada di sekitar kita, baik itu benda yang tidak hidup maupun yang hidup, itu merupakan adalah lingkungan.
Nah, aspek-aspek apa saja yang ada di lingkungan tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada dua faktor utama, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Mungkin bagi kalian yang dari ilmu sosial atau santri yang dari ilmu sosial, apa sih sebenarnya biotik dan abiotik? Sebenarnya mudah untuk membedakannya kalau kita di ilmu eksak, misalnya dari biologi, pertanian, peternakan, ataupun mungkin dari kedokteran. Kalau ada awalan A itu berarti tidak. Jadi kalau biotik itu hidup. Jadi kalau abiotik berarti tidak hidup. Sehingga faktor abiotik di situ contohnya adalah mikroba. Jadi tumbuhan, hewan, manusia itu merupakan faktor abiotik. Jadi jamur. Jadi baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak dengan mata kepala kita, yang apa istilahnya itu merupakan makhluk hidup, maka itu dinamakan faktor biotik. Sedangkan faktor abiotik contohnya adalah tanah, air, udara, temperatur, dan lain-lain. Nah, kita juga mendengar istilah rantai makanan. Di saya kira ini pelajaran mulai dari SD atau MI, bahkan mungkin di SMP, MTS juga masih diajarkan, di SMA juga, bahkan sampai mahasiswa. Nggak tahu kalau mungkin di eksak tidak diajarkan gitu, tapi di sosial mungkin tidak diajarkan, tapi kalau di eksak insya Allah pelajaran ini masih ada gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang rantai makanan, itu kita tidak terlepas dari keterlibatan beberapa organisme yang ada di muka bumi. Contohnya yang paling mudah mungkin dari dulu yang kita pahami yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung gagak, dan lain sebagainya. Jadi itu yang dinamakan rantai makanan. Jadi organisme satu dimakan oleh organisme yang lain, kemudian organisme yang lain itu juga dimakan oleh organisme yang lain, sehingga muncullah kayak semacam rantai makanan. Gitu. Jadi ketersediaan makanan yang ada di muka bumi ini kita bisa membuat dalam bentuk rantai makanan. Jadi ini kenapa penting saya sampaikan, karena kalau kita sebagai seorang santri itu mau tidak mau kita juga harus peduli terhadap lingkungan, dan juga kita harus memahami bahwasanya adanya kebutuhan antara organisme satu dengan yang lain. Mungkin adik-adik santri juga bertanya, Pak, kalau dimakan oleh organisme yang lain apakah itu tidak jahat? Ya memang Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Nah, ini salah satu jenis manfaat yang bisa kita pelajari dari proses rantai makanan. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita mempengaruhi lingkungan itu? Jadi banyak faktor gitu ya. Apakah kita nanti termasuk orang yang merusak bumi atau merusak lingkungan atau tidak? Jadi saya kira ayat-ayat dalam Al-Quran sudah sangat banyak membahas itu semua. Contoh yang paling sering kita dengar adalah ayat dari surat Ar-Rum 41. Jadi telah nampak kerusakan baik itu di darat maupun lautan yang disebabkan oleh manusia. Dan itu sudah Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Jadi apakah kita itu termasuk golongan itu atau bukan? Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan. Contohnya urbanisasi, di perubahan penduduk dari desa ke kota dan lain sebagainya. Kemudian praktek pertanian. Ini kalau kita tidak selenggarakan dengan baik, maka kita mungkin juga akan merusak lingkungan. Deforestasi, jadi pembalakan hutan, penggundulan hutan, dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi lingkungan. Kemudian penambangan, sampah padat, industrialisasi, dan mungkin nanti banyak lagi yang lainnya. Kita
membuang sampah seenaknya, kemudian efek rumah kaca dan mungkin kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Jadi banyak aspek atau faktor yang mempengaruhi terhadap lingkungan. Nah, ini salah satu contoh aktivitas-aktivitas manusia yang juga mempengaruhi terhadap lingkungan. Jadi misalnya peluncuran nuklir, terus ceropong asap dari industri, penebangan hutan, kemudian penyemprotan pestisida, penambangan liar, itu merupakan contoh-contoh aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang mempengaruhi atau bahkan merusak terhadap lingkungan. Nah, pembuangan sampah, kemudian polusi udara, kemudian urbanisasi, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan beberapa contoh aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang mempengaruhi atau berdampak terhadap lingkungan. Nah, karena saya membahas tentang lingkungan, maka sebenarnya dalam Islam itu apakah tidak mengkaji terkait lingkungan? Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan beberapa ayat dalam Al-Quran itu sudah banyak membahas tentang lingkungan, atau mungkin banyak juga ke arah sumber daya alam yang ada di muka bumi. Bahkan kita juga ada satu ayat yang menyatakan bahwasanya manusia ini adalah khalifah fil ard. Jadi sebagai pemimpin di muka bumi lah, ini apakah kita termasuk kategori seorang pemimpin sesuai yang ada di nas Al-Quran itu atau tidak. Nah, ini saya mengangkat beberapa kajian atau beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh di Republika waktu itu terhadap Kiai Haji Ali Yafi, bahwasanya beliau mengatakan sejak Islam ada itu sebenarnya sudah ada fikih lingkungan hidup. Di bahasan-bahasan terkait dengan lingkungan hidup itu sebenarnya sudah ada sejak Islam itu ada. Di Islam ini mengajarkan hidup selaras dengan alam. Jadi adik-adik santri, saya kira mulai sekarang kita harus belajar bagaimana menghormati alam, atau paling tidak peduli terhadap alam sekitar. Kalau kita mungkin bicara tentang alam, ya lingkungan itu yang dimaksud. Nah, banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang bercerita tentang lingkungan hidup. Ini tidak hanya Al-Quran, di hadis pun juga banyak yang bercerita tentang lingkungan. Dan kitab fikih yang menjadi penjabaran keduanya, ini sebenarnya kalau nanti kita kaji di fikih itu di bagian mana. Jadi masalah lingkungan ini masuk dalam bidang jinayat atau hukum. Nah, bagaimana Islam itu melihat alam? Jadi ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam. Di dua ajaran dasar itu merupakan dua kutub di mana manusia hidup. Yang pertama adalah Rabbul Alamin, dan yang kedua adalah Rahmatan lil Alamin. Kalau Rabbul Alamin itu Islam mengajar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia saja atau sekelompok manusia. Jadi dari awal manusia yang bersedia mendengarkan ajaran Islam sudah dibuka wawasannya begitu luas bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu Rabbul Alamin. Orang Islam tidak boleh berpikiran picik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan saja Tuhan kelompok mereka, Tuhan manusia, melainkan Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semua alam. Dan alam di hadapan Tuhan sama.
semuanya dilayani oleh Allah sama persis seperti kepada manusia. Nah, yang kedua adalah rahmatan lil alamin. Jadi manusia itu diberikan sebagai amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Jadi kalau manusia itu bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayangnya kepada seluruh alam, tidak saja sesama manusia, namun juga kepada seluruh alam. Nah, seorang muslim yang benar-benar meyakini Al-Quran dan hadis, insya Allah dia tidak akan semenang-menang terhadap alam. Jadi sebagai seorang santri yang memahami ajaran Islam, kalau memang benar-benar meyakini apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, insya Allah kalian semua ini termasuk orang-orang yang tidak akan mungkin semenang-menang terhadap alam. Nah, dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak alam ini, merusak bumi ini sudah ditata sedemikian baik. Sekarang orang mengatakan itu teorinya adalah teori keseimbangan. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan kata-kata ba'da islahiha. Jadi kalau berbicara mengenai lingkungan alam, itu bagi Islam sejak awal sudah dibicarakan. Jadi tidak hanya di era tahun abad ke-20 atau mungkin di era sekarang saja alam itu kita bahas. Sebenarnya sudah sejak lama Islam ini membicarakan tentang lingkungan alam atau lingkungan sendiri. Nah, dunia barat, dunia modern baru mempermasalahkan itu, ribut dengan masalah lingkungan itu baru di penghujung abad ke-20. Sebelumnya mereka juga sudah seringkali merusak alam. Dan insya Allah orang-orang yang memahami ajaran agama Islam tidak akan mungkin membuat keributan atau memberikan masalah-masalah lingkungan alam terhadap alam. Dan memang tidak ada sejarahnya umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad itu merusak alam. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini memberikan contoh kepada kita bahwasanya kita itu juga harus peduli terhadap lingkungan, harus peduli terhadap alam. Bahkan dalam pelaksanaan ibadah haji misalnya, seseorang yang berikhram itu dilarang untuk mencabut pohon. Kenapa mungkin bagi kita itu sudah ketentuan hukumnya seperti itu. Tidak hanya itu, kalau kita pahami secara keilmuan bahwasanya kalau kita mencabut pohon, satu pohon saja itu manfaatnya sangat luar biasa. Jadi dalam Islam, contohnya dalam pelaksanaan ibadah haji dilarang mencabut pohon, itu berarti menandakan kita juga peduli terhadap lingkungan sekitar kita, peduli terhadap alam yang ada di sekitar kita. Di samping manusia satu dengan yang lain, kita juga peduli terhadap makhluk Allah yang ada di muka bumi. Kemudian tidak boleh membunuh binatang. Ini juga menandakan bahwasanya kita peduli atau menjaga kelestarian alam. Jadi itu jelas satu implementasi daripada ajaran dasar tadi itu. Di sana itu hanya latihan. Kemudian untuk dilakukan selamanya di tengah masyarakat. Jadi harus dipahami seperti itu. Jadi contoh tidak boleh mencabut pohon, tidak boleh membunuh binatang. Itu mungkin sebagian kecil dalam proses ibadah haji. Tapi di sisi yang lain, kita hidup bermasyarakat, kita juga harus peduli terhadap apapun yang ada di muka bumi ini. Di apapun yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ngomong di sekitar kita, berarti kita bicara tentang lingkungan. Nah, sejak Islam ada, sudah ada fikih lingkungan. Cuma tidak dibahasakan menurut bahasa sekarang. Jadi, apakah Islam itu kuno atau kolot? Tidak mengikuti perkembangan teknologi? Saya kira tidak. Karena kalau kita memahami secara keseluruhan ajaran Islam, teknologi-teknologi yang ada
sekarang itu sebenarnya ya banyak juga ngambil dari ajaran agama Islam yang ada di agama Islam. Di banyak ilmuwan kita itu juga berasal dari orang-orang Islam. Jadi cuma memang bahasanya saja mungkin kalah trending gitu aja mungkin ya. Jadi semua kitab fikih yang namanya kitab kuning itu memuat tentang lingkungan. Jadi kita menganggap belajar kitab kuning itu kuno, nggak mengikuti tren sekarang. Tidak. Jadi bahasan-bahasan atau kajian dalam kitab kuning itu juga mengikuti perkembangan teknologi, asalkan kita bisa memaknai itu atau membahasakan itu di era sekarang. Nah, kenapa itu menjadi tidak ngetren gitu ya? Karena ada dua kendala. Yakni proses beribadah yang 3 tingkat itu yang tidak dijelaskan. Yang kedua, kitab-kitab kuning yang rinci mengenai lingkungan hidup tidak dibahasakan menurut bahasa sekarang. Di istilahnya, kitab kuning nggak mungkin membahas tentang lingkungan atau membahas tentang teknologi. Oh tidak, jadi banyak sekali kitab-kitab itu, bahkan beberapa karya dari ulama-ulama kita itu juga membahas tentang lingkungan dan itu luar biasa. Bahkan sekarang dalam ilmu konservasi lingkungan itu fikih lingkungan itu menjadi satu tren baru. Bahkan kalau saya juga mendalami tentang ekoturism, jadi kaitannya dengan wisata yang berbasis lingkungan, sekarang juga menjadi tren itu yaitu ekowisata yang syar'i, atau sekarang juga lagi ngetren wisata halal. Nah, itu kan ada keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang dengan kajian-kajian yang ada di hukum-hukum atau fikih yang ada di Islam. Jadi yang namanya kitab fikih itu adalah penjabaran dari Al-Quran dan hadis dalam 4 bidang kehidupan. Yang pertama adalah ibadah, kaitannya dengan tata cara beribadah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan muamalat, jadi tentang hubungan antar manusia. Ketiga, munakahat, pembinaan keluarga, dan yang terakhir adalah jinayat atau penegakan hukum. Nah, kaitannya dengan lingkungan atau fikih lingkungan itu masuk dalam bidang jinayat. Artinya, kalau sampai ada seseorang yang menggunduli hutan dan merusak hutan, itu harus diperlakukan sanksi yang tegas, harus dicegah, harus dihukum. Misalnya buang sampah sembarangan atau menimbulkan polusi, itu juga harus diberlakukan sanksi yang tegas, harus dicegah, harus dihukum. Sehingga jelas di sini bahwasanya kalau kita bicara tentang lingkungan, tentang permasalahan lingkungan yang saya sebutkan di awal tadi, maka ini masuk dalam kategori jinayat, yaitu penegakan hukum. Nah, banyak yang tidak memahami soal jinayat. Kebanyakan orang itu memahami jinayat itu adalah hukuman Islam yang kejam-kejam saja, misalnya potong tangan, rajam. Nah, itu yang kadang-kadang itu yang dipahami oleh kebanyakan orang. Padahal sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Jadi permasalahan-permasalahan lingkungan, menimbulkan polusi, pencemaran, dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam kategori jinayat. Mereka tidak memahami kalau membalik hutan, membakar hutan, itu termasuk jinayat juga. Jadi perlu ada penegakan hukum. Nah, ini adik-adik santri juga perlu memahami ini. Kenapa? Karena nanti kalau hidup bermasyarakat, bisa memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan-permasalahan lingkungan ini sebenarnya sudah dibahas dalam ilmu fikih. Nah, ada 5 komponen hidup yang harus dipelihara oleh seluruh manusia. Yang pertama adalah hifdzul nafs, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul nasal, dan hifdzul din. Menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga agama. Nah, bahwa termasuk sekarang ini menjadi masalah besar dan harus diberi tempat perkembangannya, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau kita dalam kaidah mengatakan perlu ada hifdzul nafs atau hifdzul din, maka sekarang ini
patut kita masukkan juga ke dasar agama adalah hibdul bi'ah, jadi memelihara lingkungan hidup. Jadi insya Allah santri-santri pondok pesantren Ainul Yakin bisa menjadi pelopor nantinya untuk menegakkan atau bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat nantinya terkait dengan pentingnya memelihara lingkungan hidup. Karena itu kepentingan kehidupan manusia. Seluruh manusia itu berkepentingan terhadap kebersihan lingkungan, terhadap keselamatan lingkungan. Memang di dalam agama itu ada 3 tingkatan atau 3 proses yang harus dilalui sehingga tuntas. Pertama adalah ta'abud, artinya kita melakukan sholat, puasa, haji, hanyalah ta'abud, artinya menyatakan kepatuhan kita terhadap petunjuk Allah. Jadi itu tingkat pertama dan itu semua orang lakukan. Ada 2 tingkat lagi yang sangat menentukan sesudah ta'abud, mesti ada lagi tingkatan ta'akul, artinya menggunakan otak untuk memahami ibadah. Kita disuruh wudhu untuk apa? Supaya bersih. Kita disuruh berpakaian untuk apa? Agar menjadi manusia yang terhormat. Karena aurat kita terjaga, itu namanya penghayatan agama. Jadi kalau kita mempelajari tentang wudhu itu, jadi misalnya apakah ini hanya syarat aja agar kita bisa menjalankan sholat. Jadi tidak hanya itu, kalau kita kaji kaitannya dengan kebersihan lingkungan dan sebagainya, kebersihan badan dan sebagainya, itu luar biasa banyaknya. Kita bisa banyak sekali mengkaji terkait dengan atau melakukan kegiatan riset atau penelitian. Contoh yang paling penting misalnya kita ingin mengkaji air wudhu itu kenapa misalnya wudhu itu nggak boleh pakai air yang tidak mengalir atau yang tidak mencukupi misalnya. Ini kan dalam fikih sudah diatur. Kenapa kita tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di air atau di kolam yang tidak mengalir. Jadi itu kaitannya dengan apa? Itu terhadap kebersihan lingkungan, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau kita kaji ke arah sana itu nanti mengarahnya ke situ. Nah, tingkat ketiga yang paling menentukan adalah takhalluq. Artinya ibadah itu harus dijadikan sebagai perilaku. Jadi tidak hanya sekedar perbuatan saja, tapi tidak hanya sekedar kita tahu teorinya saja, tapi juga harus dijalani gitu ya. Ibadah itu harus dijadikan sebagai akhlak. Jadi kita sayangkan misalnya mempelajari bab toharo, tapi hanya kalau mau sholat. Toharo tidak dijadikan sebagai akhlak. Jadi bersih-bersih itu tidak hanya pas waktu sholat saja, tapi untuk di yang lain. Jadi pentingnya wudhu, pentingnya toharo dan bersuci itu kita juga diajarkan itu tidak hanya untuk memenuhi agar menjadi sholatnya agar sah saja, tapi tidak. Jadi itu harus dijadikan sebagai akhlak atau perilaku. Di dalam bab toharo itu sudah berbicara soal kebersihan lingkungan. Coba kita lihat soal ada membuang air kecil atau air besar. Tidak boleh membuang air kecil, apalagi air besar pada air yang tidak mengalir. Tidak boleh membuang air kecil, apalagi air besar di bawah pohon yang rindang. Kenapa? Karena itu tempat orang berteduh. Meskipun itu kan bagus Pak kalau untuk pupuk, iya bagus. Tapi kalau di situ sebagai tempat berteduh maka tidak bagus lagi. Itu nanti akan mengganggu atau mencemari, bahkan menimbulkan penyakit bagi orang yang nanti mau berteduh di situ. Kalau Anda selalu buang air di sana, tidak ada orang yang mendekat pohon itu, akhirnya pohon tidak berpelihara dan mati. Jadi niatnya kita ini dipupuk gitu pakai buang air di situ. Tapi kalau nggak dirawat ya juga percuma. Karena kalau misalnya dalam konteks ilmu pertanian itu tetap harus ada
butuh campur tangan di situ untuk memelihara dan merawat. Kan tapi permasalahan-permasalahan seperti ini tidak dikaji sejauh itu, jadi hanya sebatas udah kita tahu dalam fikih itu misalnya adab untuk buang air, ya hanya sebatas itu saja, tidak kita aplikasikan di perilaku-perilaku yang lain. Baik para santri, saya kira itu sekilas yang bisa saya sampaikan dalam kajian dunia kontemporer. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa memberikan manfaat bagi adik-adik santri keseluruhan dan paling tidak bisa mengaplikasikan nantinya kalau sudah terjun ke masyarakat. Dan apa yang saya sampaikan sekilas tadi mudah-mudahan bermanfaat. Ini juga saya mengutip apa yang saya sampaikan itu dari hasil wawancara antara Kiai Haji Ali Yafi dengan wartawan Republika pada tahun yang dipublikasikan pada tahun 2020 tanggal 29 Januari. Terima kasih adik-adik santri, belajarlah mencintai alam karena kamu akan mengerti betapa indahnya ciptaan Allah. Dan jangan lupa bahwasanya kita ini sebagai khalifah fil ard sehingga bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan juga apa yang ada di sekitar kita, yaitu lingkungan. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.